Selamat pagi. Kali ini kita akan membahas topik tentang kepemimpinan atau leadership. Disampaikan oleh Bambang Sugiono Agus Purwono, jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Malang. Pokok bahasan, pendahuluan, definisi tentang kepemimpinan, studi awal tentang kepemimpinan, perkembangan teori kepemimpinan, ada juga kepemimpinan versi etnis Jawa, ringkasan, dan soal-soal latihan. Setelah selesai membahas topik ini, diharapkan Anda dapat yang pertama menjelaskan tentang pengertian kepemimpinan, yang kedua menjelaskan tentang studi awal tentang kepemimpinan, yang ketiga menjelaskan tentang perkembangan teori kepemimpinan, yang keempat menjelaskan tentang watak kepemimpinan Jawa. Mengapa kepemimpinan itu menjadi penting? Yang pertama, adanya struktur organisasi yang berjenjang. Yang kedua, adanya struktur organisasi yang semakin besar, baik size dan shape, baik itu departementasinya, juga jumlah karyawan dan peralatannya. Yang ketiga, adanya pembagian pekerjaan, division of work, pada struktur organisasi. Yang keempat, perlunya pemimpin di setiap jenjang pada struktur organisasi. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi kelompok menuju pencapaian sasaran. Kepemimpinan merupakan proses mengarahkan, to direct, dan mempengaruhi, to influence, kegiatan yang berhubungan dengan tugas dari anggota kelompoknya. Ada 3 hal yang utama, yaitu ada leader, ada follower, ada influence. Jadi leader, influence, follower, follower bisa juga menginfluence leader. Kemudian berkaitan dengan definisi kepemimpinan, ada berkaitan dasar daripada definisi adalah ciri-cirinya, kemudian karakteristik, perilakunya, pengaruhnya, pola interaksi, hubungan peran, dan posisi jabatan administrasi. Implikasi daripada definisi kepemimpinan tadi ada 4 hal, bahwa leadership involve other people. Leadership melibatkan orang lain. Jadi ada employee, ada followers, ada leader, ada involve atau influence. Jadi tidak mungkin mendirikan satu partai, ketuanya Andi, bendaharanya Andi, sekretarisnya Andi, anggotanya Andi, tidak bisa. Yang kedua adalah implikasi yang kedua adalah leadership involve an unequal distribution. Bahwa kepemimpinan adalah mendistribusikan kekuasaan yang tidak merata antara leader and anggota dari kelompoknya. Yang ketiga adalah the ability to use the different form power. Jadi the third aspect of leadership is the ability to use the different form power to influence followers behaviors in a number of ways. Ini adalah yang ketiga, implikasi yang ketiga. Yang implikasi yang keempat adalah acknowledge that leadership is about value. Jadi the fourth aspect combine the first 3 and acknowledge that leadership is about value. Leadership adalah berkaitan dengan kepemimpinan. Dikatakan bahwa kepemimpinan harus melibatkan orang lain, bawahan, pengikut atau followers. Yang kedua, kepemimpinan harus melibatkan distribusi yang tidak merata dari kekuasaan atau power di antara pemimpin dan anggota kelompok. Atau pemimpin atau leader mempunyai wewenang untuk mengarahkan kegiatan anggota kelompoknya. Yang ketiga, pemimpin juga dapat mempunyai pengaruh. Pemimpin tidak hanya dapat mengatakan kepada bawahannya tentang apa yang harus dikerjakan, tetapi dapat juga mempengaruhi bagaimana bawahan melaksanakan perintah daripada pemimpinnya. Yang keempat, kepemimpinan
tentunya berbicara tentang value atau nilai. Power ada 5 power, yaitu yang pertama adalah reward power, yaitu kekuasaan untuk memberikan imbalan. Yang kedua, cursive power adalah kekuasaan untuk memaksa. Legitimate power adalah kekuasaan yang sah. Expert power, kekuasaan karena keahliannya. Yang terakhir adalah yang kelima, reference power, kekuasaan karena acuan. Bisa dilihat lagi di topik yang lain berkaitan tentang power. Silakan dibuka tentang YouTube topik tentang manajemen. Studi awal tentang leadership memperkenalkan 3 jenis kepemimpinan kepada 3 kelompok anak pria usia 10 tahun, sekitar 10 tahun yang bergabung dalam Hobbies Club. Ada 3 gaya kepemimpinan. Yang pertama yang dikembangkan oleh University of Iowa Leadership Studies yang dikembangkan tahun 1937 oleh Ronald Lippitt dan Carol K. White. Yang kedua yang dikembangkan di Ohio State University, yaitu Ohio State Leadership Study yang dikembangkan pada tahun 1945. Juga yang ketiga adalah dikembangkan oleh University of Michigan, Early Michigan Studies on Leadership Style yang dikembangkan pada tahun 1947. 3 gaya kepemimpinan tadi adalah otoritarian. Yang kedua demokratis, yang ketiga adalah bebas atau laissez-faire. Beberapa ciri yang dikembangkan oleh University of Iowa, yaitu Iowa Leadership Studies. Yang pertama, otoriter. Ciri-cirinya adalah sangat suka memerintah, tidak mengizinkan adanya partisipasi. Yang ketiga adalah pemimpin ini hanya memberikan perhatian individual hanya ketika memuji dan mengkritik, tetapi mencoba bersikap ramah atau impersonal daripada bersikap secara terang-terangan. Yang kedua adalah demokratis dengan ciri-ciri mendukung atau merangsang diskusi kelompok dan diskusi di dalam pengambilan keputusan. Yang berikutnya adalah pemimpin ini, ciri kedua adalah pemimpin ini mencoba bersikap objektif dalam memberikan pujian atau kritik dan memiliki semangat untuk menjadi satu dengan kelompok. Yang ketiga adalah laissez-faire dengan ciri-ciri yang pertama memberi kebebasan penuh kepada kelompok atau member atau grupnya, anggota grupnya. Yang ciri kedua tidak mengupayakan kepemimpinan. Eksperimen bertujuan untuk melihat pengaruh dari kepemimpinan terhadap kepuasan dan frustasi atau agresi. Penelitian hanya didesain khusus untuk memeriksa pola perilaku agresif. Kontrol dalam eksperimen yang dilakukan pada penelitian ini menjaga kesamaan dalam karakteristik anggota kelompok, yaitu Hobbies Club, yaitu inteligensia, kecerdasan, dan perilaku sosial yang sama. Yang kedua yaitu jenis aktivitas, yaitu membuat topeng, membuat model pesawat terbang, mengukir sabun mandi. 3, setting fisik dan peralatan, yaitu pada ruang yang sama dan dengan peralatan yang sama. Yang keempat, karakteristik fisik dan kepribadian pemimpin. 1 orang pemimpin untuk setiap jenis kepemimpinan. 6 minggu sekali pindah kelompok. Hasil penelitian, preferensi atau pilihan yang lebih disukai adalah pada pemimpin yang demokratis. 19 dari 20 anak, hanya 1 orang menyenangi otoriter karena paling tegas dan pasti. Otoriter tidak disenangi karena selalu memerintah. Hasil penelitian ketiga, bahkan laissez-faire lebih disenangi daripada otoriter. Alasannya lebih baik bingung dan kacau daripada tegas dan kaku. Yang keempat, anak-anak yang mendapat pemimpin otoriter cenderung untuk bereaksi dalam 2 cara, yaitu agresif dan apatis, reaktif terhadap frustasi. Akhir Perang Dunia Kedua, Bureau of Business Research di Ohio State University memperkasai beberapa studi kepemimpinan. Tim peneliti terdiri dari berbagai disiplin ilmu, yaitu psikolog, sosiolog, ekonom, mengembangkan dan memakai Leader Behavior Description Questionnaire atau LBDQ untuk menganalisis gaya kepemimpinan dalam berbagai tipe kelompok dan situasi. Studi dilakukan di Air Force Commander and anggota kru adalah
bomber, pesawat terbang tentunya ini, petugas kantor, karyawan, non-komisi, dan petugas administrasi sipil di Navy Department, penyelia manufaktur, eksekutif kerja sama regional, petugas administrasi kampus, guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah, dan pemimpin berbagai kelompok mahasiswa atau kelompok sipil. Ini Ohio State Leadership Study, ya. Oke. Tujuan penelitian pada Ohio State Leadership Study menganalisis kepemimpinan dalam berbagai jenis kelompok dan situasi. Caranya menggunakan kuesioner, yaitu Leader Behavior Description Questionnaire atau LBDQ, uji statistik menggunakan faktor analisis atau analisis faktor. Hanya ada dua dimensi kepemimpinan, yaitu consideration and initiating structure, penuh pertimbangan dan inisiatif. Ini ada dibuat 4 kuadran, yang di sini adalah mulai rendah sampai tinggi, pertimbangan. Yang kedua, struktur inisiatif atau orientasi kepada tugas atau tujuan dari rendah sampai tinggi. Di sini ada low structure and low consideration. Jadi kalau di sini kuadran 1, high structure and low consideration. Di sini high structure and high consideration. Di sini low structure and high consideration, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Yang berikutnya dari Michigan University, pada tahun 1947, sekelompok peneliti dari Survey Research Center di University of Michigan memulai studi tentang kepemimpinan. Suatu studi orisinal di Prudential Insurance Company meneliti 12 pasang dengan eksperimen. Yang pertama 12 pasang section. Yang satu adalah dari high sex producing section, yang kedua low producing section. Dari seksi yang memproduksi banyak, yang kedua seksi yang memproduksi barang sedikit. Kemudian yang kedua yang dikontrol jenis pekerjaan, kondisi kerja, tata cara kerja dibuat sama. Tujuan studi menganalisis hubungan antara sikap supervisor atau pemimpin dengan produktivitas kelompok. Yang kedua menganalisis hubungan antara kepuasan kerja dan produktivitas. Hasil studi yang pertama, bagian yang pertama, supervisor dari seksi yang memproduksi barang yang banyak, high producing section, secara signifikan cenderung untuk yang pertama lebih berorientasi kepada karyawan, bukan berorientasi kepada produksi. Yang kedua, memberikan pengawasan secara umum tidak ketat, mendapatkan pengawasan umum tidak ketat dari atasannya. Yang kedua adalah bagian pertama yang kedua, supervisor dari low producing section secara signifikan cenderung untuk lebih production oriented, orientasi pada produksi. Yang kedua, memberikan pengawasan secara ketat. Bagian kedua adalah kepuasan kerja tidak ada hubungan langsung dengan produktivitas. Output dibagi input. Perkembangan teori kepemimpinan, muncul model-model yang baru, yaitu berkaitan dengan leader dan bond, leader dan trait, group leadership. Ada the great man theory. Teori yang mengatakan bahwa memang dia dilahirkan untuk menjadi pemimpin. Yang kedua, trait theory of leadership. Kepemimpinan yang mengamati tentang ciri-ciri atau sifat-sifat pemimpin yang terdahulu kemudian dicontoh. Dilihat faktor-faktor yang dominan untuk kepemimpinan. Yang grup adalah leaders and followers, ada pertukaran. Yang keempat adalah situational approach, ini contingency model. Yang kelima ekspektasi konsep, past goal leadership theory. Yang berikutnya adalah behavioral oriented social learning approach to leadership. Yang pertama, the great man theory, bahwa pemimpin itu dilahirkan demikian. Yang kedua, the trait theory of leadership, karakteristik atau ciri atau trait, sifat-sifat apa yang membuat seseorang menjadi pemimpin itu diamati. Kemudian perhatian tercurah pada usaha pencarian, identifikasi trait umum atau universal yang dimiliki oleh pemimpin.
Trait teori ini menghasilkan pengetahuan yang deskriptif tentang kepemimpinan, tapi tidak mempunyai nilai analitis. Adapun trait yang umum adalah fisik. Ada kecenderungan pemimpin itu adalah fisiknya adalah tinggi, tetapi Napoleon juga tidak tinggi, ya kan? George Bush, kemudian beberapa presiden yang lain juga fisiknya tinggi. Mental, jadi mentalnya bagus, tetapi ada beberapa juga yang presiden yang melakukan tindakan yang kurang terpuji. Kepribadian. Hampir semua kata sifat dapat digunakan untuk menggambarkan seorang pemimpin yang berhasil. Sedangkan yang konsisten hanyalah inteligensia, kecerdasan. Menurut Keith Davis, ada 4 trait utama pada organizational leadership yang berhasil, yaitu yang pertama adalah inteligensia lebih tinggi dari rata-rata kelompok, tapi jangan terlalu tinggi di atas rata-rata. Yang kedua, kematangan sosial, emosi stabil, percaya diri, minat dan aktivitas yang luas. Inner motivation, motif prestasi, yaitu motivasi yang dikembangkan dari dalam diri sendiri. Yang keempat, sifat-sifat hubungan antar manusia, employee counter, empati, memiliki pertimbangan. Group exchange theory of leadership, yaitu berkaitan tentang exchange, reward, and cost, untung dan rugi. Intinya adalah pertama, agar tujuan kelompok dapat dicapai harus ada pertukaran exchange yang positif antara leader dan followersnya. Yang kedua, kepemimpinan adalah suatu proses pertukaran antara leader and follower yang mencakup konsep sosiologis manajemen, yaitu ekspektasi peran, role expectation. Pemimpin harus menyediakan lebih banyak keuntungan reward daripada beban cost bagi para pengikutnya atau followersnya. Hasil studi, follower dapat mempengaruhi leader, sama halnya leader dapat mempengaruhi followernya. Jadi kasus-kasus Ferdinand Marcos, people power, ataupun presiden yang lain itu pernah mengalami bahwa follower bisa mempengaruhi pemimpinnya. Sesuai dengan social learning approach to leadership. Yang berikutnya adalah situational theories of leadership, usaha untuk mencari variabel situasional. Yang pertama, peran kepemimpinan, keterampilan kepemimpinan. Yang ketiga, tingkah laku kepemimpinan, kinerja dan kepuasan follower. Yang berikutnya adalah berkaitan teori yang dikembangkan oleh Fiedler, contingency model of leadership, yaitu melihat antara leader style dengan situasi, yaitu favorable yang disukai dan unfavorable yang tidak disukai, yang tidak favorit. Adanya leaders member relationship, adanya hubungan antara pemimpin dan followersnya, ada derajat daripada struktur tugas, the leader position power obtained through formal authority, posisi kekuasaan daripada pemimpin didapatkan melalui otoritas formal. Menurut Fiedler, situational favorableness bila dikombinasikan dengan leadership style akan dapat mempengaruhi efektivitas kepemimpinan. Hasil penelitian pada situasi yang sangat favorable dan sangat unfavorable, yang paling efektif adalah kepemimpinan dengan tipe task directed. Jadi pada situasi yang moderat, favorable dan moderat, unfavorable, yang paling efektif adalah kepemimpinan dengan tipe human relation, hubungan antar manusia. Ini adalah penggambaran secara skema. Ini adalah garis mulai pertimbangan situasional, mulai tidak menyenangkan sampai sangat tidak menyenangkan. Di sini menyenangkan, kemudian sangat menyenangkan, ini grafiknya naik. Sedangkan yang ordinat, ini absis dan ordinatnya adalah memerintah, gaya kepemimpinan yang berkomunikasi demokratis. Yang berikutnya adalah Patch Goal Leadership Theory. Teori ini mencoba untuk menjelaskan dampak dari tingkah laku pemimpin pada motivasi, kepuasan, dan kinerja bawahannya. 4 tipe utama kepemimpinan menurut Robert House adalah yang pertama, directive leadership atau authoritarian leader. Ciri,
Pemimpin memberikan pengarahan khusus, bawahan mengetahui dengan tepat apa yang diharapkan dari diri mereka. Yang ciri yang ketiga adalah tidak ada unsur peran serta bawahan. Yang kedua adalah supportive leadership. Ciri-ciri pemimpin bersikap ramah dan menunjukkan perhatian yang sungguh-sungguh pada bawahannya. Yang tipe yang ketiga adalah participative leadership. Ciri pemimpin meminta saran-saran dari bawahannya dan menerapkan saran-saran tersebut. Ciri yang kedua, pemimpin tetap merupakan si pembuat atau pengambil keputusan. Yang keempat, achievement-oriented leadership. Cirinya, pemimpin menetapkan goal yang penuh tantangan bagi bawahannya dan menunjukkan rasa percaya bahwa mereka dapat mencapai tujuan ini dengan hasil kerja yang baik. Seorang pemimpin dapat saja menunjukkan tipe kepemimpinan yang berbeda dalam situasi yang berbeda. Berikutnya, inti daripada 4 School Leadership Theory adalah yang pertama, dengan menampilkan tingkah laku kepemimpinan tertentu yang dengan situasi, pemimpin berusaha untuk membuat jalur atau jalan atau path agar bawahan dapat mencapai tujuan atau goal dengan lancar. Yang kedua, tingkah laku kepemimpinan akan diterima oleh bawahannya akan dapat memotivasi bawahan bila yang pertama, tingkah laku tersebut menunjukkan adanya kontingensi antara kinerja yang baik dengan pemuasan kebutuhan bawahan. Yang B, bawahan memandang bahwa tingkah laku demikian dapat merupakan sumber kepuasan langsung dari bawahan akan dapat merupakan alat untuk mencapai kepuasan di masa akan datang. Yang ketiga, tingkah laku tersebut melengkapi, mempercaya lingkungan bawahan dengan pelatihan, bimbingan, dukungan, dan imbalan-imbalan yang diperlukan oleh bawahan untuk bisa menampilkan kinerja yang baik. Rangkuman daripada Path School yaitu ada 3 faktor, yaitu karakteristik bawahan, lokus daripada kontrol, kemampuan berkaitan dengan perilaku gaya pemimpin, ada direktif, suportif, partisipatif, dan berorientasi pada prestasi. Yang ketiga adalah lingkungan, yang ini karakteristik tugas, sistem otoritas formal, kelompok kerja primer. Ketiga faktor ini berdampak kepada bawahan, berkaitan dengan persepsi bawahan dan motivasi bawahan, dan hasil daripada kepemimpinan model ini adalah memperhitungkan tentang menilai, mengasesmen tentang kepuasan karyawan, kejelasan peran, kejelasan tujuan kinerja. Yang berikutnya adalah social learning approach to leadership. Adanya interaksi timbal balik yang kontinu antara pemimpin, P, person, lingkungan, E, environment, termasuk para bawahannya, dan tingkah laku kepemimpinan, yaitu behavior, B. Sehingga B merupakan fungsi daripada person dan environment. Ini saling berkait. Yang berikutnya adalah kepemimpinan watak pemimpin Jawa atau Astabrata, dikutip dari tulisan Indra Teranggono dan beberapa topik yang lain. Konsep yang disebut Astabrata itu menilai pemimpin antara lain harus memiliki sifat ambek adil parama arta atau watak adil merata tanpa pilih kasih. Pendapat Ki Kasidi Hadi Prayitno pada tahun 2004. Filosofi Jawa kebanyakan berasal dari hasil belajar dari alam. Alam bisa memberi kehidupan dan ketentraman bagi berbagai makhluk. Mengapa manusia tidak belajar atau meniru dari alam? Secara rinci, konsep ini terurai dalam 8 watak, astawata, bumi, api, air, angin, angkasa, matahari, bulan, dan bintang. Apa dari maksud masing-masing dari 8 watak tersebut? Kita lihat salah satu adalah bumi. Watak bumi yang harus dimiliki seorang pemimpin ialah mendorong dirinya untuk selalu memberi kepada sesama. Ini berdasarkan analog bahwa bumi merupakan tempat untuk tumbuh berbagai tumbuhan yang berbuah dan berguna bagi umat manusia dan hewan. Geni atau api, pemimpin harus memiliki sifat api. Api adalah energi, bukan materi. Api sanggup membakar materi apa saja menjadi musnah.
Namun, API juga bisa mematangkan apa saja. Pemimpin memotivasi dan memberi semangat kepada anggotanya, followersnya. API dalam konteks ini bukan dalam pengertian destruktif, melainkan konstruktif. Semangat api yang konstruktif yang harus dimiliki pemimpin antara lain adalah kesanggupan atau keberanian untuk membakar atau melenyapkan hal-hal yang menghambat dinamika kehidupan, misalnya angkara murka, rakus, keji, korup, merusak, dan lainnya. Air atau banyu. Air menggambarkan watak pemimpin yang harus dan selalu mengalir dinamis dan memiliki watak rendah hati, andap asor dan santun, tidak sombong, tidak arogan. Sifat mengalir juga bisa diartikan bahwa pemimpin harus mampu mendistribusikan kekuasaannya agar tidak menumpuk, menggumpal yang merangsang untuk korupsi. Selain ini, seperti air yang selalu menunjukkan permukaan yang rata, pemimpin harus adil dalam menjalankan kebijakan terkait hajat hidup orang banyak. Angin atau bayu, watak angin atau udara, watak yang memberikan hak hidup kepada masyarakat. Hak hidup antara lain meliputi hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, sandang, pangan, papan, dan kesehatan, mengembangkan diri, mendapatkan sumber kehidupan atau pekerjaan, berpendapat dan berserikat, ada demokrasi, dan mengembangkan kebudayaan. Watak yang kelima, surya atau matahari atau watak pemimpin yang harus mampu menjadi penerang kehidupan sekaligus menjadi pemberi energi kehidupan masyarakat. Yang keenam, bulan atau candra. Sebagaimana bulan yang memiliki kelembutan yang menenteramkan, pemimpin yang bijak selalu memberikan rasa tentram dan menjadi sinar dalam kegelapan. Ia harus mampu memimpin dengan berbagai kearifan sekaligus visioner, mempunyai pandangan jauh ke depan, bukan memimpin dengan gaya seorang tiran otoriter dan berpikiran dangkal. Watak yang ketujuh, bintang atau kartika. Sebagaimana bintang menjadi panduan para musafir dan nelayan, pemimpin harus mampu menjadi orientasi atau panutan sekaligus mampu menyelami perasaan masyarakat. Yang kedelapan adalah dari Astabrata adalah langit atau angkasa. Seorang pemimpin mesti memiliki watak langit atau angkasa. Dengan watak ini, pemimpin pun harus memiliki keluasan hati, perasaan, dan pikiran dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa dan negara. Tidak sempit pandangan, emosional, temperamental, gegabah, melainkan harus jembar hati, pikiran, sabar, dan bening dalam memberi pelayanan kepada masyarakat. 8 watak atau astabrata. Bukankah astabrata ini merupakan substansi? Pemimpin adalah pelayanan. Pemimpin yang berwatak juragan adalah penguasa yang serba minta dilayani dan selalu menguasai pihak yang dipimpin. Watak itu dapat dipelajari. Pemimpin harus belajar memiliki watak yang dimiliki alam sekitar kita, yang memberi kehidupan, kesempatan, kebudayaan, dan kenyamanan. Astabrata tadi adalah 8 watak. Bumi, api, air, angin, angkasa, matahari, bulan, dan bintang. Ringkasan topik ini telah membahas tentang definisi kepemimpinan, implikasi daripada definisi kepemimpinan, power, gaya kepemimpinan awal, yaitu Iowa Leadership Study, Ohio State Leadership Study, dan Early Michigan Studies on Leadership Style. Yang kelima, perkembangan teori kepemimpinan, dan juga Astabrata, 8 watak pemimpin Jawa. Soal-soal latihan, kemudian juga referensi yang dapat digunakan, biodata daripada penulis, yaitu Bambang Sugiono Agus Purwono, jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Malang, Indonesia. Ini adalah masih biodata. Yang berikutnya adalah sempat mengikuti berbagai kegiatan internasional maupun nasional, sempat menjadi ketua panitia pada International Conference, juga National Conference,
atau seminar nasional ataupun seminar internasional, juga menjadi keynote speaker di beberapa acara internasional conference, sempat mengikuti program advokasi tentang HIV/AIDS yang disponsori oleh Badan PBB yang ngurusi HIV/AIDS di Wuppertal, Jerman, juga di Bangkok, Thailand. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Bambang Sugiono, Agus Purwono. Sampai bertemu lagi di topik yang lain. Sekali lagi, terima kasih.